Baik sobat kuliner, kita sekarang sudah ada di Jombang dan hari ini masih ada satu event lagi, yakni Festival Kopi Excelsa Jombang. Mana nanti kita akan review beberapa brewer yang ada di dalam dan beberapa penyeduh kopi juga yang sudah memiliki beberapa keahlian dalam meramu kopi Excelsa Jombang. Dan bagaimana keunikan dari kopi Excelsa Jombang ini, kita akan nanti tanyai satu persatu bagaimana, seperti apa hasil dari kopi yang akan mereka sajikan kepada pengunjung. Tetap bareng Ekspedisi Nusantara dan kuliner lokal di Jombang Coffee Festival Roots Ritual Revival 2026. Selamat malam Mas. Ya, siap. Dari Ekspedisi Nusantara, kita pengen ngobrol-ngobrol Mas tentang perkopian yang ada di Jombang, terutama kopinya Excelsa kan. Tadi produknya seperti itu. Boleh duduk dulu ya saya ya. Silakan. Baik teman-teman Ekspedisi Nusantara, kita sudah sama Mas siapa namanya? Saya Sandi. Mas Sandi sama Mas Mas Abidin ya. Bareng para brewer dari Jombang, kita akan tanya-tanya tentang kopi Excelsa, produk dari Jombang. Oke. Sejarahnya gimana Mas Excelsa Jombang ini Mas? Excelsa ini sebenarnya udah lama Mas. Cuman karena kurang booming lah, kalah lah sama Robusta Arabica. Jadinya kurang terangkat. Nah akhir-akhir ini ada salah satu prosesor yang juga membinahi petani. Itu dialah yang mengangkat Excelsa sampai jadi yang se-booming. Gitu. Ya. Kira-kira sudah berapa tahun ini Mas Excelsa dikenal sama masyarakat ini? Masih belum lama sih Mas. Ya paling masih dengan, kalau awal-awal sih paling setahunan, 2 tahunan sih Mas. Gitu. Iya, masih baru-baru. Nah, kalau Masnya Mas Abidin nih, Mas brewer juga? Saya cuma brewer aja. Oh gitu, Mas. Kalau menurut Mas Abidin, keunikan dari Excelsa itu ada di mananya sih, Mas? Kalau keunikan dari Excelsa itu rasanya sama intensitas. Dipegang aja. Intensitas dari Excelsa itu cukup ramah di mulut. Cukup ramah di mulut. Maksudnya gimana? Cukup ramah di mulut ini? Jadi lebih enteng daripada kopi yang lain. Terus rasanya itu ciri khasnya ada di nangka juga. Gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Iya, kurang lebihnya nanti kita coba ya tapi ya. Oke. Boleh ya? Boleh. Tetap kita akan pilih. Iya. Ya. Oke. Mas, uru pokoknya harus ya. Jadi sobat kuliner kalau ke Jombang jangan lupa produknya Jombang itu kopi Excelsa. Kalau aslinya kopi Excelsa kebanyakan ditanamnya di mana Mas? Di daerah Wonosalam. Wonosalam, Ya. di kaki gunung Wonosalam. Lagi gedung apa ya? Semoro ya? Semoro, Semoro. Anjasemoro. Gitu. Nah, kalau untuk apa namanya penanaman itu sendiri sampai memetikan itu berapa lama Mas? Kalau itu saya masih kurang paham. Belum tahu ya, Ya, karena ini tahu. petani tugasnya. Iya. Saya belum Kita terlalu nyampe terjun ke sana. Proses saja. Nah, kalau proses yang Masnya tahu nih proses apa? Kalau proses sebenarnya ada banyak Mas. Cuman kan kalau yang kita pengen rasa yang bener-bener, kalau bahasa Jawanya ya nyel Excelsa, yaitu ya natural. Ya natural. Natural itu kan cuman petik, jemur, kering, kupas, baru digoreng, di roasting. Gitu. Nah cuman kan setelah adanya kayak pembaruan terus kita berinovasi, ada lagi yang kayak seperti fermentasi. Fermentasi juga ada banyak. Ada yang tanpa udara, anaerob, terus ada yang pakai bakteri juga, terus ada yang di vakum di dalam tabung, itu namanya VSD, vakum seal tank. Terus ada yang pakai ragi tempe, pakai yeast. Nah yeastnya itu ada yang yeast aja, ada yang pakai 3 kali yeast, triple yeast, ya macam-macam. Saya banyak ya caranya ya. Itu yang udah berinovasi lah Mas, para prosesor ini. Oke, nah nanti akan kita coba di sini yang original aja ya. Ya, saya lebih nyamannya di yang Original. Oke, nah sobat kuliner dan sobat Ekspedisi Nusantara, kita akan nanti coba habis ini kita lihat brewingnya Boleh. sampai nanti coba rasanya. Tadi katanya rasanya
ringan ya, ringan. Kita akan buktikan ringannya kopi Excelsa Wonosalam. Tetap bareng Ekspedisi Nusantara dan kuliner lokal membumikan budaya Kamardikan. Baik sobat kuliner, kita sudah ada di tempat Brewing Cafe yang ada di Mas. Ini nama kafenya apa Mas? Mas? Bloom Cafe and Roastery. Bloom Cafe and Roastery yang ada di daerah Di Kecamatan Perak. Kecamatan Perak, Lebih tepatnya Jombang. di Pom Perak. Ya, di Pom Perak atau sampingnya Pom Perak? Di sebelahnya. Sebelahnya. Nah, jadi sobat kuliner, kalau kalian nanti ke Jombang, jangan lupa mampir di Bloom Cafe and Roastery. Nanti untuk bisa coba dan beli, nggak cuma coba ya, coba kan gratisan. Beli kopi Excelsa khas Wonosalam. Nah, kita sedang proses untuk di brewing kan, nanti sambil ngobrol-ngobrol masih ya. Kettle. Ketel, Ini water heaternya. water heaternya, Ini dripper. ini drippernya, Drippernya. Ini scale timbangan. oke, Grinder. grinder, Ini server untuk nampungnya. server untuk nampung Ya, kopi yang nanti ya. sudah di ini ya, Paper filter sudah. paper filter sama Ya terus nanti gelas. ya nanti ada gelas. Oh ada gelas, gelasnya seberapa ini Mas? Ya biasanya kalau untuk serve yang kita ngopi-ngopi nyantai ya kita sambil di server sambil dituang ke gelas-gelas kecil gitu. Gelasnya gelas kecil. Iya. Ya. Oke. Ya, jadi sobat kuliner, alatnya tadi sudah disebutkan semuanya ya. Jadi alatnya unik dan alatnya ya kalau dunia perkopian masih sudah ngerti. Cuman kalau nggak biasa ke dunia perkopian, kayaknya ya unik lah gitu ya. Oke, silakan bisa dilihat detailnya alat-alat yang sedang digunakan sama Mas siapa tadi Mas? Sandi. Mas? Sandi. Mas Sandi. Oke. Ukurannya berapa ini? Kalau saya sih lebih nyamannya di medium atau medium coarse. Medium agak kasar gitu. Oh gitu. Saya pakai kopinya di 13 gram. Terus rasio seduhnya itu ada di 1:15. Satunya itu kopi, 15-nya air. Jadi nanti total airnya ada di 195. Oke. Atau biasanya teman-teman kayak dibalikin ke 200 mili gitu mas. Dipaskan gitu ya Iya. pokoknya ya. Biar Oke. gak terlalu sulit lah. Baik. Oke, jadi di flash Ya. biar kertasnya nggak terasa. Ya, nggak ada aroma-aroma kertas. Nggak ada aroma-aroma kertas. Coba. Airnya dibuang dulu. Iya, Mas. Dibuang. Buang airnya. Kita masukkan. Setelah itu dimasukkan, Ya. kita lihat detailnya ya, dimasukkan bubuk kopinya. Diratain. Diratain juga, Terus kita mulai untuk diseduh. seduh. Nah, Brewingnya. Nah, proses tuangan brewingnya pertama ini namanya blooming. blooming. Ya, itu fungsinya untuk melepaskan oksidasi dari sisa-sisa roasting si kopi ini, Mas. Saya bloomingnya selama 30 detik. Oke. Jadi ada Jadi, waktunya ya. sendiri ya untuk. Ditunggu dulu selama 30 detik. Sampai Jadi nggak asal buat kopi terus nanti diminum gitu ya Mas ya? yang untuk di filter, disaring. Heeh. Itu ada tekniknya. Tekniknya. Tadi di blooming pertama ya. Ya, terus blooming. masuk ke tuangan kedua. Heeh. Tuangan kedua ini saya sampai ke 105 mili. 105 mili. Ya, Namanya kalau tuangan kedua itu namanya interval 1. interval 1. Ya, Oke. jadi setelah blooming interval 1, interval 2. Berarti ada 3 tuangan saya, Mas. Tunggu surut, baru kita tuang lagi. Saya 2 aja. Berarti ada blooming, interval 1, interval 2. Itu Jadi ada nanti 3 tuangan. nanti apa namanya takaran airnya tetap sama seperti yang dikatakan di awal tadi ya. Iya, tetap total airnya nanti di 195 atau 200. 200. Nah, tekniknya juga bisa muter. Bisa tuang tengah aja, bisa tinggi, bisa rendah. Sama aja. Ya beda-beda, Mas. Beda. Ah, Kalau untuk yang diputar sama yang dari atas itu nanti hasilnya beda pasti. ya, ini saya pakai 208 karena saya pengen nanti saya ganti rasio jadi ke 1:16. Tadi awalnya kan 1:15. Oke. Ini 1:16 jadi 208. Siap. Nah, jadi sobat kuliner ya, cara penyeduhan kopi pun kayak model penyeduhan dari teh
Kalau kita teh ngomongnya tradisi di keraton ada namanya, di Jogja itu patehan, kalau di Jawa Tengah namanya jayengan. Ini untuk brewing sendiri itu ada namanya dimulai dari blooming sampai interval 1, interval 2, bahkan ada yang pakai 4 tuangan, berarti sampai interval ketiga baru nanti bisa diminum, bisa dirasakan gimana model rasa kopi dari seduhan. Ini termasuk seduhan tradisional ya Mas ya gini ya? Sudah tidak tradisional sih Mas. Modern? Ya. Modern tapi manual. Iya, manual bro. Manual bro. Kalau yang tradisional kan lebih tepatnya kayak kopi tubruk. Terus Oke, sobat kuliner, kita sudah ada satu kopi yang tadi sudah diseduh, sudah di brew. iya. Dan akan kita coba nanti seperti apa rasa kopinya. Nah, sebelum diminum Mas, biasanya gelas yang untuk kita minum itu kita plus dulu dengan air yang kita gunakan. Fungsinya untuk menyamakan antara suhu ini sama suhu ini. Namanya diswir Mas. Di swir. Ini proses terakhirnya ya berarti ya? Diswir itu ya kan dari tuangan pertama ke ketiga. Nah, ini kita campurkan. Oh, pencampurannya. Terus untuk menurunkan suhu juga. Gitu. Supaya bisa langsung dinikmati. Langsung Mas. diminum. Soalnya kalau masih panas tuh Waduh, rasa lidah itu belum juga. keluar. Lidah kan juga nanti Kayak mati rasa. betul. Jadi seperti kuliner ya. Kalau di sini tadi di Bloom Cafe and Roastery kita pakai 3 langkah, 4 ya. 3 Mas. Terakhirnya ini? Oh, ini bukan termasuk dari tuangan. Oh, bukan termasuk tuangan. Berarti finalnya nanti ya. Jadi ada 3 cara, ada 3 langkah. Pertama tadi blooming ya, yang kedua itu interval 1 dan interval 2 dengan cara tuangan tadi. Dan terakhirnya ini nggak termasuk langkah tapi termasuk ending dari pembuatan kopi yang ada di Bloom Cafe and Roastery, yaitu dengan cara di sweet biar lebih mudah, lebih nyaman juga untuk diminum. Silakan. Oke, Cobain. kita akan coba sobat kuliner ya, gimana kopi yang ada di Bloom Cafe and Roastery. Jadi sekali lagi kalau ke Jombang jangan lupa mampir ke Bloom Cafe and Roastery di dekat pom bensin Perak Jombang ya. Awalnya bisa dicium dulu aromanya. Aromanya kayak ada tehnya, tapi bukan teh sih. Iya, bukan teh. Lebih ringan. Lebih ringan. Karena untuk kopi Excelsa itu kadar kafeinnya yang paling rendah. Oh gitu. Itu di 0,sekian%. Jadi aman buat lambung juga. Lebih aman buat lambung. Aman buat lambung sobat kuliner ya. Jadi kalau kalian pilih kopi, bagi yang mungkin lambungnya agak bermasalah kalau minum kopi, pakai kopi Excelsa Wonosalam Jombang. Kalau Arabica itu di 1% dan Robusta 2,sekian%. Wow, kalau ini berarti di bawahnya Robusta sama Arabica. Cocok banget sobat kuliner ya. Orang-orang yang ada bermasalah lambung pengen ngopi, Pakai cobain Excelsa. Baik sobat kuliner, ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Mas Sandi dari Kopi Excelsa yang ada di Wonosalam. Terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian ulasan Kopi Excelsa dari Bloom Cafe and Roastery. Semoga bisa terus menginspirasi masyarakat Indonesia sehingga tidak hanya dinikmati kafenya, tapi juga tahu sisi sejarahnya dan bagaimana tata caranya dalam membrewing kopi. Baik sobat kuliner dan sobat Ekspedisi Nusantara, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan ulasan-ulasan yang lebih atraktif lagi, lebih bervariasi lagi, dan pastinya tetap meng-Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas. Ya, Mas. Sampai jumpa lagi, semoga terus bisa berkembang dan bisa terus maju. Terima kasih kembali Mas sudah mampir di Siap. Baik. Pada Ekspedisi Nusantara dan kuliner lokal membumikan budaya Kamar Tingkat. Kita ada yang kelewat tadi, yaitu perbedaan antara yang natural terus anaerob sama yang seal tank vacuum.
Nah, kalau yang natural ini juga kita coba tadi. Yang natural klasik ini rasanya ringan ya. Jadi bagi kalian yang mungkin pemula untuk coba kopi cocok banget ya. Kita ringan banget rasanya. Kalau untuk yang selanjutnya tadi ada dry anaerob hybrid. Ini dari aftertaste-nya itu lebih panjang daripada yang natural ya. Bedanya di situ. Terus yang terakhir yaitu ada produk yang Excelsa Vacuum Seal Tank. Ini untuk rasanya full ya. Jadi rasanya strong daripada yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Jadi itu tadi bedanya antara produk yang Excelsa Natural terus yang anaerob sama yang terakhir tadi Vacuum Seal Tank. Jadi bisa kalian pilih tergantung mana yang pengen kalian coba. Terima kasih.